Lanjut kita belajar coding Android. Nah, untuk tema 1 kali ini, kita akan belajar membuka source code dari project yang pernah kita buat. Jadi di video sebelumnya, waktu itu kita belajar cara membuat aplikasi Hello World. Nah, sekarang kita akan coba buka source code dari project Hello World tersebut. Kemudian akan kita modif. Nah, langsung aja. Nah, ini. Jadi ini tampilan dari Android Studio waktu pertama kali dibuka. Ini adalah tipe yang baru ya, tipe Android Studio yang baru. Jadi nanti di slide selanjutnya akan saya tampilkan juga tampilan dari Android Studio yang lama. Nah, untuk di Android Studio yang baru, kalau kita ingin membuka source code dari project yang terdahulu yang pernah kita buat, itu kita klik yang open ini. Nah, di sini ada open, ini kita buka aja. Nah, ini open. Ya, kita klik open. Nah, kemudian kalau yang di Android Studio yang lama, itu tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Terus kita klik yang ini. Kita klik yang import project ini. Nah, yang ini. Kita klik yang ini. Ya, jadi beda antara Android Studio yang lama dengan Android Studio yang baru. Tapi intinya sama, membuka source code project yang pernah kita buka. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini. Jadi waktu kita klik open tadi, itu kursor kita arahkan ke folder project-nya. Nah, waktu itu nama foldernya adalah My Application. Nih, My Application. Jadi kursornya itu diarahkan ke sini, sehingga semua isi dari folder ini kelihatan gitu ya. Nah, setelah diarahkan ke foldernya ini, nah kemudian tinggal diklik yang open ini. Nah, klik open. Terus kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita klik open tadi, nah, proses sebentar ya, proses beberapa saat, tunggu aja sampai tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari project yang pernah kita buat. Nah, ini kita fokus ke sebelah kiri dulu ini ya, yang bagian project ini. Jadi misalkan nanti tampilannya itu tidak seperti ini, misalkan tidak sebanyak ini ya, tidak sebanyak ini. Maksudnya di dalam foldernya itu nanti enggak kelihatan semuanya, ya tinggal diklik masing-masing foldernya ini ya, tinggal diklik-klik gitu, biar muncul anakannya gitu, file-file yang di bawahnya biar kelihatan. Terus juga misalkan yang sini ya, sebelah kiri ini misalkan nggak kelihatan gitu ya, sebelah sini nggak kelihatan, klik aja yang ini, yang menu project ini ya, di sebelah sini ini, yang sebelah kiri atas ini project, kemudian diklik, dicari-cari gitu biar tampilannya seperti ini. Nanti bisa dicoba-coba dan diusahakan tampilannya seperti ini. Nah, terus kita lanjut. Nah, kita balik lagi, coba dari sini ya. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu ini. Flow codingnya di Android Studio ini nanti akan kita bahas satu persatu ya, dari atas sampai ke bawah itu nanti akan kita bahas. Nah, ini yang pertama kita akan bahas
yang Android manifest ini, yang manifest ya. Nah, ini kita akan bahas di sini nih yang manifest. Karena manifest ini adalah file yang pertama kali dibaca oleh sistem Android gitu. Jadi kalau misalkan kita punya code yang panjang gitu, ya baik panjang maupun code yang pendek-pendek seperti ini ya, ini Hello World ini kan pendek. Itu yang dibaca pertama kali itu di bagian manifest ini. Nah, ini start kita membaca suatu code di Android Studio ya, manifest. Nah, kemudian isinya apa aja sih manifest ini? Nah, isinya yang di sebelah kanan ini. Nah, yang isinya adalah yang di sebelah kanan ini. Nah, isinya yang di sebelah kanan ini di sini ya, yang ini. Nah, ini manifest. Isinya itu, strukturnya itu di sini ada application ya. Application ditutup dengan application. Kemudian di sini ada activity ditutup dengan activity gitu. Ya, strukturnya seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu maksud dari manifest itu apa aja. Nah, ini saya zoom dulu. Nah, pertama kita bahas dulu yang ini nih, yang paling atas nih, yang Android low backup sama dengan true. Ini mungkin untuk saat ini sih belum kepake ya, belum kepake. Tapi kira-kira artinya itu begini. Jadi kalau low backup itu sama dengan true, itu artinya misalkan nanti suatu saat kita bikin aplikasi yang dia itu punya permission gitu ya, misalkan permission kamera, permission external memory dan lain-lain, permission location misalkan ya. Nah, biasanya kan kita sebagai user kan dimintain permission, boleh enggak ini aplikasi mengakses kamera gitu. Nah, kalau low backupnya ini sama dengan true, itu nanti kalau kita sudah ngasih suatu permission ke suatu aplikasi, dan kita menguninstall aplikasi, itu terus kita reinstall ulang, itu nanti nggak dimintain lagi permissionnya. Kalau ini kita set true ya. Tapi kalau yang kita set false, itu setiap kita reinstall itu kita akan dimintain permission gitu. Nah, untuk yang aplikasi Hello World kita ini sih belum kita pakai ya, ini belum kita pakai. Nah, terus kita bahas baris berikutnya yang ini nih, yang icon. Icon ini artinya adalah icon suatu aplikasi. Nah, ikonnya itu ada di sini nih, di folder map. Kemudian nama filenya itu adalah IC Launcher ini. Nah, ini kita coba lihat di mana sih folder map itu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita pengen mengganti icon aplikasi ini, ya kita tinggal ganti filenya aja. File yang IC_launcher ini kita ganti. Nah, kita coba ke berikutnya dulu. Nah, ini maksudnya. Ini adalah icon yang nanti akan kita ganti ya, icon aplikasinya. Karena biasanya kalau kita mau buat aplikasi kan kita punya icon sendiri ya. Nah, icon ini nanti yang akan kita ganti. Nah, untuk ikonnya itu, untuk icon aplikasi itu ukurannya jangan salah, jangan terlalu gede dan juga jangan terlalu kecil ya. Jadi ukurannya itu yang 128 kali 128. Ini maksudnya adalah 128 pixel ya. 128 kali 128. Nah, terus kita lanjut. Bentar. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut yang manifest. Kita kembali lagi yang ini. Right to left layout support ya. Nah, kita balik lagi ke yang ini.
Nah, kita balik lagi ke yang ini. Coba kita balik lagi ke yang IC launcher ya. Ini tadi di sini ada, nah ini dia. Jadi di project kita ini tadi kan ini application ya, my application foldernya my application, kemudian di app ya kan, setelah app src, src kemudian kita ke main. Nah setelah ke main kita ke REST ini ya, ke REST. Nah di dalam REST itu banyak folder mipmap. Nah ini mipmapnya ada berapa ini? Ada 6 ya, 6 folder ya. Ini ada 6 folder di sini. Nah, masing-masing folder itu ada namanya yang ini. Ada namanya file ya. Ada 2 file. Ya, file yang ini sama file yang ini gitu. Nah, nanti semua file-file ini itu harus diganti dengan icon yang kamu inginkan. Jadi di masing-masing folder itu akan ada dua file tersebut ya. Ada 2 file. Jadi ada 12 file yang harus diganti di sini. Biar ikonnya itu terganti semuanya. Nah, ini sebenarnya masing-masing folder map ini relasinya itu ke ke besar kecilnya screen ya, ke besar kecilnya layar. Jadi semua 2 file ini 2 kali 6 berarti 12 file itu harus diganti. Itu biar yang icon aplikasinya itu bisa terganti. Nah, ini tempat yang di sini tadi ya, map-nya ini tadi ya. Nah, biar yang map ini terganti, semua file IC launcher-nya itu harus diganti. Dan juga yang ini, yang launcher round. Kan icon itu ada 2, icon yang kotak sama yang ada agak melingkar, ada kayak lingkaran ya. Jadi 2 icon ini di masing-masing folder map itu harus diganti gitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang ini label my application ini ya, nama aplikasi lah ini ya, ini nama aplikasi. Kalau mau ganti ya tinggal ganti yang ini, yang labelnya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan yang manifest yang berikutnya. Ini manifest, kita masih ada di manifest. Manifest selanjutnya itu yang ini, support RTL sama dengan true. Ini juga sekarang nggak kita pakai ini ya sebenarnya ya. Cuman artinya ini adalah right to left layout. Jadi artinya misalkan kita nanti buat suatu layout yang perlu dari kanan ke kiri ya, misalkan tulisan Arab itu kan dia dari kanan ke kiri. Nah, itu di manifestnya harus kita set ini, support RTL sama dengan true. Cuman kalau kita nggak bikin itu ya, nggak bikin yang seperti layout Arab ya nggak kita kasih ya nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi yang style. Style ini untuk saat ini biarkan aja. Ini adalah style dari tampilan aplikasi ya. Cuman sekarang ini nggak kita utak-atik dulu, jadi biarkan apa adanya seperti ini. Nah, terus kita lanjut ke yang ini nih. Nah, ini nih, yang blok yang activity ini di sini. Ya. Activity itu adalah apa ya istilahnya, itu relasinya itu dengan satu tampilan di layar, itu namanya activity ya. Jadi satu tampilan di layar itu satu activity. Kalau kita punya 2 layar, 2 tampilan layar, itu berarti kita punya 2 activity. Itu. Nah, itu activity yang kita punya ini sekarang adalah yang main activity ini. Ya, main activity. Nah, terus nama kelasnya atau nama activity-nya itu namanya main activity. Terus di sini ada parameter
ini supported sama dengan true. Nah, ini mulai sekarang, mulai Android 12 itu, yang parameter Android supported ini harus true ini adalah mandatory, harus ada gitu ya. Jadi misalkan ini satu activity ini, yang parameter ini harus ada. Nah, isinya sih bisa true, bisa false gitu. Kalau true itu artinya adalah aplikasi kita ini boleh di-launch, boleh dieksekusi, atau boleh dijalankan oleh aplikasi yang lain. Nah, itu karena isinya true. Nah, tapi kalau kita ganti false, itu artinya aplikasi yang kita buat ini nggak bisa dijalankan atau nggak bisa di-run oleh aplikasi yang lain. Itu artinya. Nah, kemudian kita lanjut yang ini nih, intent filter. Ini penting juga ini yang intent filter segini nih. Nah, ini ya, intent filter yang segini nih. Ini ada yang bagian yang khusus ini, bagian launcher nih. Nah, untuk yang launcher ini artinya adalah bahwa main activity ini adalah activity yang di launch pertama kali oleh Android. Atau istilahnya itu layar yang tertampil pertama kali waktu aplikasi itu kita jalankan. Nah, itu indikasi launchernya itu adalah adanya intent filter ini. Ya, ini satu kesatuan ya. Jadi kalau misalkan kita nanti buat activity dan kita ingin activity tersebut itu suatu launcher, ini harus kita kasih yang ini intent filternya ini gitu. Nah, karena sekarang ini kita hanya baru punya satu activity ya, tentunya yang intent filternya ini harus ditaruh di dalam activity yang ini gitu. Di dalam main activity ini. Nah, ini adalah pembahasan yang manifest ya, masih yang manifest ini ya. Nah, bagian dari manifest ini. Tuh. Terus kita lanjut. Nah, activity launcher tadi sudah kita bahas ya. Itu adalah activity yang pertama kali dijalankan oleh Android. Nah, kemudian kita akan bahas activity-nya sendiri. Nah, itu di sini nih. Nah, di bagian yang ini, di bagian Java, kemudian ini namanya adalah package. Ini adalah package ya, ini package. Kemudian di dalam package itu ada namanya activity atau kelas gitu. Nah, isinya dari main activity ini atau main activity ini adalah yang sebelah kanan ini. Nah, ini isinya ini ya. Nah, di sini kan ada kelas. Ya, makanya kadang-kadang kita sebut activity, kadang kita sebut kelas gitu ya. Cuman pengertiannya adalah bahwa satu kelas ini itu terkorelasi dengan satu tampilan layar. Nih, satu activity ini terkorelasi dengan tampilan layar. Nah, lalu layar yang mana, layoutnya yang mana yang ditampilkan? Nah, yang ditampilkan adalah layoutnya ini, activity underscore main gitu. Nah, itu lokasinya di mana? Lokasi layout itu ada di sini. Nah, itu ada di yang sebelah sini nih. Nah, ini ada layout ya, layout activity main gitu. Nah, jadi artinya bahwa main activity ini tugasnya saat ini adalah menampilkan layout yang ada di activity main ini, gitu cara membacanya. Nah, sementara cukup itu dulu isi dari suatu activity ya. Jadi isinya adalah dia menampilkan suatu layout yang ada di folder layout ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini sekarang kita
Kalau tadi kita bahas activity-nya, kalau tadi kita bahas di sini ya, main activity-nya ini. Nah, sekarang kita bahas yang di layout-nya ini, yang activity main.xml. Oh ya, kalau yang activity ini bahasa pemrogramannya namanya Java ya, ini Java. Kalau yang layout ini pakainya XML gitu. Ya nanti kita sedikit-sedikit akan belajar Java, sedikit-sedikit akan belajar XML step by step gitu ya. Oke, nah kita akan fokus sekarang ini ke yang layout. Ini layout. Nah, isi dari layout itu adalah di sebelah sini nih. Ini adalah isi layoutnya. Nah, isi layoutnya itu apa? Isi layoutnya sih di dalam layoutnya itu. Nah, ini. Nah, jenis layoutnya itu adalah ini namanya constraint layout ya. Nah, ini dibuka, ini pembukaannya bagian sini, ditutup bagian sini. Nah, yang sebelah sini ditutup. Nah, ini layout pembukanya, ini layout penutupnya gitu. Nah, ini namanya, ya kebetulan sekarang ini pakai namanya constraint layout. Ini constraint layout. Nah, selain constraint layout, nanti ada banyak sekali jenis-jenis layout gitu ya. Ada linear layout, ada frame layout, ada relative layout, dan sebagainya. Cuman secara default, waktu kita buat aplikasi Hello World di Android Studio, itu yang tertampil adalah yang constraint layout. Nanti ini kedepannya akan kita edit, kita kadang nggak pakai constraint layout, kadang pakai gitu ya, jadi tergantung kebutuhan. Nah, kemudian di dalam isinya dari constraint layout itu adalah ini namanya text view. Nah, ini isinya adalah text view ya. Jadi cuma satu teks satu text view aja. Nah, kemudian isinya teks adalah yang Hello World ini. Nah, mungkin kemarin masih ingat di video sebelumnya tampilan dari Hello World yang kita buat itu cuma satu kalimat ini aja, Hello World gitu ya. Nah ini. Nah nanti ini kita akan edit ya. Oke, jadi sampai sekarang ini, sampai saat ini kita tadi udah bahas yang manifest, kemudian activity, kemudian layout. Ya, nah terus kita coba ke slide berikutnya. Nah, nanti ke depan kita akan belajar namanya ini ya. Ini hal yang baru ya. Ada intent, kemudian pindah dari activity satu ke activity yang lain, linear layout, button, screen orientation, copy activity, kemudian copy layout. Ya, ini kira-kira hal yang akan kita bahas slide berikutnya nanti. Oke, kita next lagi. Nah, sekarang kita akan nonton video dulu gimana cara mengcopy activity dan layout. Jadi sekarang ini kan kita punya satu activity aja, satu activity. Nanti kita akan punya dua activity. Dan juga sekarang kita baru punya satu layout. Nanti kita akan buat dua layout. Nah, caranya kita copy aja dari yang sudah ada, kemudian kita edit gitu ya. Nah, terus setelah itu kita juga akan belajar cara modif manifestnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini videonya. Nah, pertama kita akan copy main activity ini ya. Nah, kita klik kanan, kemudian kita klik copy. Terus kita klik yang foldernya atau package-nya, kemudian kita paste. Nah, kita paste, kemudian kita ganti namanya ya, jangan sama. Kalau sama nanti nggak bisa. Kita kasih dua gitu ya. Jadi kita buat main activity dua. Nah, kita sudah punya ini dua activity sekarang. Nah, terus kita akan copy layout-nya. Kita copy, klik kanan, dan copy. Kemudian kita klik folder atasnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita paste.
Nah, ini paste, terus kita rename ya, kita rename kasih 2 gitu. Nah, kita kasih 2, kita klik OK. Nah, sekarang kita udah punya 2 activity atau 2 kelas. Nah, isinya itu activity main. Kemudian yang kedua kita ganti, kita nggak pakai yang activity, kita ganti 2 gitu ya. Nah, itu ada suggestion-nya. Jadi waktu kita mau ketik udah ada suggestion namanya. Nah, sekarang kita yang hello world-nya ini, yang di activity 2-nya kita ganti 2 gitu ya. Nah, biar beda dengan yang pertama. Nah, terus kita edit yang manifest. Nah, karena kita sekarang udah punya 2 activity, maka kita harus buat 2 activity juga di manifest. Nah, ini caranya kita blok aja. Kita blok, kemudian kita klik kanan, copy. Nah, kita klik copy, terus kita buat space di bawahnya, kemudian Ctrl V aja. Command V kalau di Mac ya. Nah, ini merah berarti masih error. Nah, error kita harus ganti itu, ganti 2 gitu ya. Karena aktivitinya namanya main activity 2. Nah, sekarang merahnya udah hilang, berarti udah bener. Nah, karena launchernya hanya 1, maka yang ini kita buang aja. Nah, kita buang aja udah gitu. Jadi launchernya tetap main activity, activity yang keduanya adalah main activity 2 gitu. Nah, kemudian kita mau set yang screen orientation. Nah, kalau yang main activity itu kan bebas ya, dia bisa portrait, bisa landscape. Nah, yang kedua ini mau kita buat landscape. Nah, gitu. Ini pengaturan screen orientation namanya. Kita tambahi gitu. Jadi kita mau buat landscape orientation-nya. Nah, jadi ini di video ini kita udah belajar cara mengcopy activity atau kelas, dan kita juga sudah belajar mengcopy layout, dan juga kita sudah belajar memodif manifest gitu ya. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar membuat linear layout dan juga membuat buttonnya. Kalau seperti yang tadi saya jelaskan bahwa yang bawaannya Android Studio itu adalah constraint layout. Nah, kita mau buat hal yang baru namanya linear layout gitu ya. Yang maksudnya linear layout itu gimana? Nah, ini kita bahas di slide berikutnya ini. Nah, ini videonya. Nah, ini constraint layout-nya itu yang atas tadi kita ganti linear layout gitu ya. Coba kita back lagi, kita dari awal lagi ya. Nah, ini yang constraint layout paling atas itu. Ini di bagian layout ya. Itu kita ganti aja linear layout gitu. Nah, yang bawahnya juga udah keganti juga nih. Atasnya kita ganti linear layout, bawahnya udah linear layout. Nah, terus kita tambahi lagi orientationnya ya. Orientationnya kita buat vertikal. Nah, kita buat vertikal karena kita akan buat tambahan namanya button gitu ya. Atau widget itu sebutannya. Ada, kita punya widget text view sama widget button. Nah, ini kita akan buat button. Button itu adalah widget yang bisa kita klik. Jadi button. Nah, kita buat yang width-nya ada match parent, kemudian height-nya. Height itu tinggi, itu wrap. Nanti itu kita ganti dengan match parent juga. Nah, teksnya adalah ke activity 2. Nah, jadi maksudnya kalau button itu kita klik,
itu nanti dia akan pergi ke activity 2 gitu maksudnya. Nah, ini adalah layout width. Nah, layout width itu dipakai untuk membagi layar ya. Jadi kan satu layar, satu linear layout ini satu layar. Itu width-nya yang button kita kasih 1, kemudian yang text view-nya itu kita kasih 1, biar satu layar dibagi rata oleh text view dan button. Itu namanya layout width gitu. Nah, itu udah ke main activity main. Jadi tadi kita kan sudah buat button. Nah, sekarang kita buat namanya variabel buttonnya. Nah, jadi button itu namanya widget. Jadi kita akan buat widget button. Nah, ini dia. Ini harus kita impor, kan warnanya merah. Itu harus kita import, biar nggak merah ya. Jadi cara mengimportnya itu adalah tekan Alt dan Enter. Nah, itu saya tulis ya, cara importnya itu adalah pakai Alt Enter. Nah, karena sebelumnya yang widget button kan belum pernah diimport, jadi harus kita import dulu. Nah, terus kita buat ID-nya ini. Jadi button itu kita kasih nama, kita kasih ID gitu, identitasnya apa. Nah, ini ID. Kita klik ID, terus kemudian kita klik yang atas, ya, terus kita kasih tambahan ID-nya. Saya ketik aja button 1 gitu. Jadi button yang kita buat itu ID-nya adalah button 1. Nah, terus kita buat deklarasinya itu di bagian on create ya. Itu ada bagian on create, itu kita buat ini button 1 sama dengan find viewed by. Nah, find viewed by ya, itu udah ada suggestion-nya. Kemudian kita klik r.id. Langsung muncul tuh button 1. Nah, langsung muncul button 1. Nah, itu. Jadi sekarang kita udah berhasil membuat linear layout dan kita sudah berhasil membuat button gitu. Terus kita nanti akan lanjut ke yang berikutnya. Kita cek dulu ini videonya. Nah, videonya sudah selesai. Jadi kita ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah buat linear layout, cuman ada parameter yang harus kita benerin, yaitu parameter layout width. Dan juga kita akan membuat button click listener ya. Maksudnya adalah kita akan membuat kode-kode biar button ini kalau kita klik, dia itu bisa menjalankan suatu perintah gitu. Dan juga kemudian yang ketiga itu kita akan membuat intent. Intent itu nanti akan kita pakai pada waktu button itu diklik agar dia bisa pergi dari main activity ke main activity 2. Nah, ini kita lihat videonya aja ya. Nah, ini kita ke bagian layout ya. Nah, tadi kan width-nya 1. Nah, kalau width-nya 1 itu parameter width dan height, terutama height ya, itu harus match parent. Nah, ini match parent itu artinya itu penuh dari kanan ke kiri ya untuk width. Terus yang height-nya ini juga match parent, itu artinya dari atas ke bawah penuh gitu. Terus juga yang button-nya itu karena width-nya ada width-nya, maka yang itu ada match parent semuanya, antara width dan height-nya match parent gitu. Nah, dengan demikian sekarang layarnya sudah dibagi 2. Nah, sekarang karena ini sekarang kita pakai linear layout, yang constraint layout, parameter constraint layout kita delete aja. Nah, terus ini kita coba ganti teksnya lah, atau klik button untuk ke activity 2 gitu.
Nah, sekarang layar yang aktivitas saat itu udah dibagi dua. Nah, sekarang kita lanjut membuat codingan agar button satu itu diklik dia menjalankan. Nah, ini view-nya masih merah, harus kita impor pakai Alt Enter ya. Pakai Alt Enter untuk mengimport view dari button di set on click listener. Nah, ini memang codingannya agak panjang, jadi nanti kamu cari aja codingan untuk namanya set on click listener. Nah, ini tadi saya cari-cari di ini ya, saya cari-cari di web gitu. Karena kalau ngetik sendiri agak lama, jadi saya cari aja codingan yang ada. Nah, kemudian saya copy, nanti itu akan saya edit gitu. Itu lebih mudah daripada kita ngetik sendiri gitu. Nah, ini saya tadi dapat kode intentnya dari sini. Kode intentnya di situ. Nah, ini akan saya taruh di sini nih, di klik listener dari button. Nah, ini masih warna merah, harus diimpor juga. Diklik yang dekatnya. Nah, kemudian Alt Enter ya. Alt Enter. Nah, itu warna merah juga kita ganti. Harusnya kan main activity 2 karena itu activity tujuannya, itu activity 2. Nah, kemudian yang get application contact kita ganti aja. Bisa juga cuman tapi kita ganti aja pakai main activity. Terus kita kasih titik gitu ya. Kita kasih titik, kita kasih this gitu. Nah, itu sekarang codingannya udah jadi nih. Codingan intentnya udah jadi. Codingan untuk klik listenernya juga udah jadi. Jadi artinya nanti kalau kita klik button 1, dia itu akan proses akan pergi dari main activity ke main activity 2. Ini kita cek videonya dulu, udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang codingan semuanya udah selesai nih. Nah, sekarang saatnya kita run app-nya atau kita debug app-nya ya. Nah, cara mendebugnya itu ya sama kayak kemarin waktu kita membuat Hello World. Caranya itu kita klik menu yang atas run ini. Nah, run. Terus kita klik yang debug app gitu. Itu cara mendebug suatu aplikasi gitu. Nah, kita coba lihat hasilnya ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasil di handphone saya ya. Jadi button diklik, dia pergi ke activity 2 gitu. Nah, karena kita set tadi ada yang main activity 2-nya itu adalah landscape. Nah, ini jatuhnya landscape ya. Nah, ini karena screen recorder yang saya pakai, jadi tampilannya miring, itu artinya adalah landscape gitu. Coba kita ulang lagi yang tadi ini. Nah, ini coba kita ulang. Jadi waktu kita klik button, pada waktu kita klik button ini, nah klik button dia akan pergi ke main activity 2 gitu. Nah, coba kita klik lagi. Nah, dia pergi ke activity 2. Jadi ini tadi materi yang bisa saya sampaikan. Intinya itu kita udah belajar manifest. Kita sudah belajar activity atau kelas yang pakai pemrograman Java. Terus kita sudah belajar layout yang pakai XML. Nah, di dalam layout itu sudah ada, kita belajar linear layout, kemudian kita bisa membuat button, terus kita bisa membuat intent gitu ya. Nah, kita juga udah belajar cara mengcopy activity atau kelas, terus kita sudah belajar mengcopy layout gitu ya. Jadi dari sebelumnya aplikasi itu hanya punya satu tampilan yang isinya itu hanya Hello World gitu, Hello World 1. Nah,
kita sudah bisa membuat Hello World 2 dan kita sudah bisa membuat proses bagaimana caranya agar proses itu suatu button kita klik dia pergi ke main activity 2 gitu ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you and thanks for watching mutar-muter channel ini ya. Ingat mutar-muternya gandeng ya ini ya. Mutar-muternya gandeng. Dan thanks for subscribe ya. Oke, thank you. Bye bye. Cheers.